Maka kalau kita tidak punya strategi seperti ini, putang-panting, Pak. Itu? Nah, oke. Berarti itu tadi ya, saya rangkum ya. Jadi ternyata Enggak, mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surat Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' min ju'in wa amanahum min khauf. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berbagian pada musim dingin dan musim panas. Maka, hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Tasdiqu sadaqallahul azim. Ucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil muradu wa tawfariju bihil murabu wa tuqadza bihil
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi acara ini sudah dibuka oleh adik-adik kita dengan sholawat hadroh dan tadi pembacaan Al-Quran. Untuk selanjutnya dari sini selaku MC akan menyampaikan acaranya. Pertama sholawat hadroh oleh adik-adik, kemudian nanti acara inti dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu, kita mulai acara ini. Innalhamdulillah nahmadu wasta'inu wastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Daniyadi Nugroho. Semoga Allah rahmati beliau dan berikan keistiqomahan beliau dalam dakwah yang selama ini sering beliau jalani. Amin. Ini untuk kali kedua beliau sudah hadir di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai. Terima kasih Ustadz telah bersama kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati para sesepuh, bapak, ibu-ibu yang telah hadir di kajian Ahad pagi kali ini, baik yang secara langsung maupun secara online. Kita saya ucapkan selamat datang. Semoga Allah rahmati kita semua. Pertama-tama rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita dapatkan hingga saat ini, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan iman, Islam, sehingga kita masih diperkenankan untuk talibul ilmi di majelis ini. Semoga langkah kita dan niat baik kita dicatat Allah sebagai pahala dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya hingga yaumul akhir. Sebelum acaranya kita mulai, marilah kita berdoa dengan membuka acaranya dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya acara inti pengajian Ahad pagi yang pada pagi hari ini disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Adi Nugroho. Untuk waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita semuanya masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk mengabdi kepada Allah. Salam dan sholawat mari selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan untuk kita semuanya. Untuk mewujudkan syukur dan mewujudkan salam dan sholawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan sholawat bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai majelis kajian pada pagi hari ini, mohon keridhaannya untuk membaca 4 rangkaian doa
yaitu membaca ta'awud, basmalah, sholawat Nabi, kemudian membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Gitu nggih, Bu nggih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah pagi ini cerah. Terima kasih juga kepada Bapak Takmir yang telah mengundang saya. Terakhir itu saya mengisi di sini sebelum pandemi, Bu. Bapak Ibu masih ingat apa ya? Masih. Dulu bahas apa, Bu? Ada lupa ya. Jadi nanti terkait judul hari ini adalah terkait dengan solusi permasalahan hidup. Jadi sebenarnya masih sama dengan materi yang dulu. Nanti coba saya ulang lagi, mudah-mudahan karena kan sudah lama sekali, Bu ya. Nah, oke. Sebelumnya saya mau cerita dulu, Bu. Di cerita ini ada pelajaran yang sangat menarik sekali. Jadi 3 minggu yang lalu saya itu ke Surabaya. Nah, Surabaya itu dalam rangka nengok anak di pondok kan gitu. Kemudian saya sempatkan mampir ke masjid mana? Masjid Ampel ya di Surabaya bagian selatan ya, kalau nggak salah ya. Nah, saya itu memang nggak hafal kalau bagian selatan, Pak. Kalau jalan menuju masjidnya itu saya tahu, jalannya, pulangnya itu saya nggak tahu. Nah, pulangnya saya nggak tahu, tapi kesananya itu bisa nyampe, pulangnya saya nggak tahu. Nah, kebetulan saat itu saya nggak ada paket data itu pas habis. Nah, ceritanya gitu ya. Nah, sampai sana, begitu sampai masjid, selesai sholat dan acara lain gitu kan, habis itu pulang. Pulang dari situ, kan kondisi saya memang nggak tahu ya. Tapi apa yang saya lakukan, Pak? Saya yakin aja. Yakin pasti Allah menunjukkan saya jalan. Ya. Semantap saja, yakin saja sama Allah, berdoa saja, pasti nanti ketemu jalan. Nah, sampai jalan sana sini ada petunjuk, ikuti agar petunjuk. Kira-kira saya sampai mana, Bu? Sampai pelabuhan Tanjung Perak, alias kesasar, Bu. Kesasar saya. Sampai pelabuhan saya sudah tahu kesasar, ini salah. Oke, saya kembali lagi, saya yakin lagi, mohon lagi, ya Allah, nih pasti saya dikasih jalan nih, ketemu nanti. Akhirnya ketemu ini, akhirnya jalan ketemu mana, Bu? Jalan menuju Demak Semarang. Nah, makin kesasar lagi saya. Nah, kemudian karena saya sudah semakin gelisah, semakin khawatir, semakin bingung, akhirnya saya mampir pom bensin, kebetulan di situ ada Indomaret, kemudian saya belilah pulsa, isi internet. Nah, isi paket data, kemudian saya cek di Google Map. Ternyata betul,
Tujuan saya itu ke sana, tapi saya semakin jauh ke sana. Enggak bakal ketemu kan Pak? Nah, setelah saya isi paket data tadi, gitu, terus saya buka Google Map, ketemu petunjuk jalan pulang ke rumahnya. Oh ini toh, sini, oke. Kira-kira yang tadi khawatir sekarang saya tenang apa enggak Bu? Tenang kan? Tenang kan sekarang? Tenang-tenang aja. Padahal saya sudah sampai rumah belum? Belum sampai rumah. Tapi karena petunjuknya itu ini, oh jalannya ke sini. Begitu saya tahu tinggal diikuti saja, saya tenang Bu. Walaupun belum sampai rumah. Saya nggak khawatir lagi, saya tidak bingung lagi. Nah, karena soal sampai atau tidak sampai tinggal nunggu waktu. Ya kan? Misalnya waktu jarak ditempuh di situ 15 menit, ya sudah tunggu aja 15 menit. Terus di tengah-tengah macet, ya ditunggu aja nanti macet terurai, nanti sampai. Tapi yang penting hati saya tuh tenang. Saya pahami ya? Nah, coba kita ambil pelajarannya Bu. Bapak Ibu itu yakin nggak sama Allah yang maha baik dan pasti akan menolong kita. Yakin nggak Bu? Yakin kan? Oke, yakin. Ketika Bapak Ibu dapetin masalah hidup, kira-kira bingung atau tenang-tenang aja Bu? Katanya yakin sama Allah maha baik, pasti nolong. Begitu kena masalah, masalah hutang belum lunas, masalah rumah tangga ribut saja sama suami istri, masalah anak rewel, masalah tetangga, masalah organisasi, apapun pasti bingung loh Bu. Ya kan? Padahal kalau ditanya yakin nggak sama Allah pasti baik, pasti akan menolong. Yakin, tapi kok bingung, tapi kok khawatir. Berarti yakinnya sudah benar atau belum itu? Nah, orang yang yakin, orang yang atau beriman ya, iman kepada Allah, tidak mungkin punya rasa khawatir, tidak mungkin punya rasa bingung, bimbang atau enggak ada Bu. Nah, berarti kalau ternyata di dalam menjalani hidup ini misalnya ketemu masalah tuh ya, ketemu masalah kok kita masih bingung, padahal udah yakin sama Allah. Berarti ada satu ini yang keputus Bu. Ada satu aja. Jadi itu kayak cerita tadi saya pas ke satu, ada satu yang kurang itu. Kira-kira apa? Kira-kira apa Bu? Nah, yang kurang itu panduannya itu apa? Pedomannya supaya Allah nolong. Kan gitu ya. Kalau Allah maha baik, Allah pasti nolong, itu kita yakin. Tapi panduannya, petunjuknya agar Allah nolong itu loh. Nah kita itu yang enggak di situ, enggak fokus di situ. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, ini petunjuknya tuh ini ya Bu ya, tolong Ibu silakan jalani ini. Menjalaninya kira-kira tenang apa enggak? Tenang Pak. Pada saat menjalaninya ini tenang. Nanti ujung-ujungnya ke arah penyelesaian atau enggak? Pasti. Karena pada saat menjalaninya, kita sudah merasakan ketenangan tadi. Bisa pahami nggih? Nah, jadi kok kalau misalnya kita mau menyelesaikan masalah di dalam perjalanan penyelesaiannya itu tuh enggak tenang, masih bingung, itu masih jauh Bu. Bisa jadi enggak ujung-ujung enggak selesai-selesai juga. Oke, ini saya buktikan ya. Kalau kita menjalani perjalanan tadi, misalnya mau menyelesaikan masalah, kok yang kita rasakan semakin tenang itu akan arahnya semakin ke arah penyelesaian, berarti itu jalannya udah benar itu ya. Nah ini saya buktikan ya, saya buktikan Bu, gini Bu, misalnya ini kan kamera ya, misalnya ini tuh api Bu, ya misal nih api. Kalau saya berjalan semakin dekat sama api ini, kira-kira saya merasakan apa Bu? Apa Bu? Panas, merasakan sifat-sifat yang saya dekati, betul apa enggak? Nah, semakin saya mendekati yang api itu, saya akan semakin merasakan sifat-sifatnya itu. Ya toh? Tapi kalau saya maunya mendekat ke sana, kok yang saya rasakan tuh anget-anget saja. Anget itu kan berarti tidak panas, tidak dingin kan? Nah, kira-kira semakin dekat atau muter-muter itu?
tidak panas, tidak dingin, tidak semakin panas, tidak semakin dingin itu kan berarti radiusnya sama kan Pak? Nah kalau radius sama berarti apa? Ya muter, muter. Nah kalau misalnya semakin dingin, padahal di depan saya mau mendekat ke api, berarti kan tidak semakin dekat toh? Nah berarti kalau jalan saya mau semakin berjalan semakin dekat sama api, berarti saya akan merasakan sifat-sifatnya api. Yaitu apa? Panas. Saya berjalan pada menuju semakin dekat sama Allah. Kira-kira yang kita rasakan semakin apa, Bu? Semakin tenang atau gelisah? Nah, itu tolok ukurnya di situ, Bu. Sama seperti kita mau menyelesaikan masalah. Kalau jalannya itu sudah pakai jalannya Allah, pasti perjalanannya pun semakin tenang. Tenang gitu kan. Soal kapan selesai, dan itu nanti waktunya ada. Pasti selesai itu selesai. Apapun masalahnya. Bisa dipahami ya Bu ya? Bisa dipahami ya Pak? Nah ini karena ya cerita sedikit terkait. Oke, terkait dengan solusi permasalahan hidup. Coba saya mau tanya dulu, Bapak Ibu di sini yang hadir ini kira-kira punya masalah enggak ya? Jangan-jangan saya ngasih judul solusi permasalahan hidup tapi Bapak Ibu enggak punya masalah kan repot nih. Berarti kan ganti judul aja kan gitu nggak? Kira-kira punya masalah enggak Bu? Punya. Bapak-bapak punya enggak Pak? Punya. Sama Pak. Saya di sini tuh juga punya Bu. Jangan dikira saya ngomong di sini sok-sokan enggak punya masalah, punya Bu. Saya di sini juga punya masalah, sama lah. Karena kondisi kita itu hidup itu pasti kan punya masalah. Nah, cuman sekarang gini. Coba kita renungkan ya. Sebenarnya solusi permasalahan hidup itu mudah atau sulit ya? Kira-kira mudah atau sulit, Pak? Ya sulit ya. Mudah. Oke, coba mari kita kupas, Pak. Terkait dengan masalah. Apa benar? Sebentar. Kalau ditanya sajalah, Bapak Ibu itu senang punya masalah atau tidak senang punya masalah? Apa Bu? Senang tidak punya masalah. Gitu? Oke, coba dikira-kira saja lah. Ini pakai ilmu SD aja ya, dikira-kira aja lah. Kira-kira kalau dari sisi Allah, Allah itu senang kita punya masalah, Allah senang tidak punya masalah. Kalau dari sisi Allah. Nah, contoh aja hutang ya. Kalau orang meninggal, itu bagi yang masih punya hutang, silakan menghubungi keluarga. Betul banget? Berarti hutang nggak boleh dibawa mati ya? Berarti benar nggak Allah itu pun tidak senang kita itu punya masalah? Betul kan? Nah, buktinya Allah ngasih Al-Quran buat petunjuk, buat nyari solusi di situ kan ada. Ya kan? Berarti kalau dari sisi Allah saja, Allah itu juga senang kita tidak punya masalah. Sepakat ya? Nah, contoh hutang. Contoh aja hutang lah. Agar kita tidak punya hutang, Bu, butuh rezeki enggak? Butuh rezeki ya? Rezekinya banyak, lancar, wis pokoknya enggak putus kan itu ya? Sementara rezeki itu datangnya dari mana, Bu? Dari Allah. Padahal Allah senang enggak kita tidak punya hutang? Senang. Berarti Allah kalau ngasih rezeki berarti kira-kira senang enggak ke kita? Senang. Berarti kira-kira kalau senang Allah memberi rezeki kepada kita, berarti ngasih rezekinya kira-kira cepat atau lama? Pastinya cepat. Iya kan? Karena senang kita tidak punya hutang itu kita. Kita yang senang tidak punya hutang, menerimanya cepat atau lama? Terimanya pasti cepat. Kita senang mendapatkan rezeki, Allah pun senang memberi rezeki. Berarti perpindahan rezeki itu sebenarnya lama atau cepat sebenarnya? Nah, bisa dipahami ya? Berarti sebenarnya solusinya mudah atau sulit? Caranya nanti.
Tapi ini coba Bapak Ibu renungkan, ternyata solusi masalah itu sebenarnya mudah. Kita saja yang kadang mempersulit diri sendiri, Bu. Allah itu juga seneng kok kita nggak punya masalah. Ngasih rezeki itu nggak seneng kok, agar tidak punya utang itu kan. Ngasih misalnya istri sehingga berubah menjadi baik-baik misalnya, itu juga seneng kok. Nah, cuman kadang-kadang memang kita belum tahu caranya saja yang belum tahu. Oke, bisa dipahami nggih? Loh, tapi kan kenyataannya kita benar-benar punya masalah, Pak. Nah, misalnya ada gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan kupas coba ya. Kenapa kok Allah ngasih kita masalah gitu aja deh. Itu ya. Coba begini, Bu. Apa benar Bapak Ibu itu memang menginginkan punya masalah? Punya cita-cita punya masalah, ada nggak yang punya cita-cita punya masalah? Bikin usaha ayo Mas. Wis agar apa? Biar nanti bangkrut. Nah, kan nggak ada ya. Tujuannya kok pengen bangkrut. Punya usaha dagang gitu. Biar nggak laku-laku, ya nggak ada. Ya pengennya laku toh. Nah, berarti tidak ada orang yang memang pingin punya masalah. Kenyataannya dapat masalah nggak? Kenyataannya bapak-bapak dapat masalah nggak? Kalau bapak ibu dapat masalah, berarti kira-kira pasti ada yang menginginkan bapak ibu tuh punya masalah apa enggak? Nah, karena bapak ibu mendapatkan masalah, itu tidak mungkin kalau tidak ada yang menginginkan itu tidak mungkin. Karena bapak ibu tuh mendapatkan masalah. Betul nggih? Nih contoh ya. Contoh misalnya masalah itu gara-gara suami saya, misalnya gitu. Gara-gara dia di PHK nggak kerja, misalnya. Nah udah nggak apa-apa. Sekarang ditanya aja suaminya, apa betul Pak, Bapak itu tidak mau, memang berumah tangga itu sengaja tidak mau memberi rezeki, memberi nafkah kepada istrinya, misalnya gitu. Ditanya begitu misalnya. Pasti jawabannya nggak mungkin. Pasti dia tidak memberi nafkah, misalnya dalam kondisi tidak memberi nafkah itu dalam kondisi karena di PHK perusahaan, misalnya gitu ya. Nah sekarang ditanya, itu kan gara-gara saya di PHK Pak. Oh kalau begitu berarti gara-gara itu bosnya yang atasnya itu, direkturnya misalnya gara-gara mem-PHK gitu dah. Oke ditanya Pak direkturnya itu, Pak Bos, apa betul Pak Bos itu membuat perusahaan memang tujuannya untuk mem-PHK karyawannya? Oh ya nggak mungkin tuh Pak, pengennya mensejahterakan kan itu ya. Ini gara-gara apa? Gara-gara ekonomi yang sekarang lagi turun dan sebagainya misalnya. Oh berarti itu gara-gara Menteri Ekonomi ya misalnya gitu ya. Tanya coba sana, Pak Menteri, apa betul Pak Menteri itu menjabat menteri ini niatnya tujuannya mau menyengsarakan rakyat sehingga murad-marid? Ya nggak mungkin. Nah ini tuh gara-gara apa? Pandemi misalnya, corona. Nah, coba mau tanya sama siapa? Nah mentok kan? Kalau sudah mentok ternyata semua kejadian apapun itu akan terjadi harus pasti dengan izin Allah. Betul apa enggak? Berarti kejadian yang menimpa kita semuanya ini terjadi itu gara-garanya apa? Karena itu sudah diizinkan Allah, ya bahaya terjadi. Nah, kalau sudah diizinkan Allah, berarti kira-kira keinginan siapa itu? Keinginannya Allah. Kalau itu keinginannya Allah, Allah menginginkan kita punya masalah, misalnya ya. Terus kita tidak ingin punya masalah. Kira-kira keinginan tadi kira-kira menang siapa? Keinginannya Allah atau keinginan kita kira-kira? Nah, misalnya ini saya mau lunasi hutang dengan cara apa? Saya tak jual semua misalnya. Wih, silahkan coba aja. Malah tambah hutang, jual aset nggak laku-laku, tambah mumet, tambah bingung lah semakin. Kenapa kondisinya? Karena Allah memang sudah mengizinkan punya masalah. Nah, terus bagaimana Pak kalau ceritanya seperti ini? Nah kalau itu keinginannya Allah dan kita tidak bisa melawan keinginannya Allah, kira-kira siapa yang bisa menyelesaikan? Nah
Yang bisa menyelesaikan permasalahan hidup kita semuanya ini Pak, cuma satu. Siapa? Allah. Itu aja, titik. Dasarnya apa? Ada ayatnya. Surat 10, 107 itu ada. Ini nggak usah baca ya. Ada di surat 10 ayat 107. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dia itu D-nya besar. Jadi Allah. Jika Allah menimpa kemudaratan itu apa kira-kira? Hal-hal yang enggak enak ya. Atau ada terjemahan lain itu mengatakan kalau Allah menimpakan suatu bencana kepadamu. Nah, bencana kecil, bencana besar itu kan kayak tsunami, gempa itu kan bencana ya. Tapi kalau bencana kecil itu kira-kira apa? Sandung batu itu tuh bencana kecil tuh. Sakit, masalah-masalah kehidupan kita inilah termasuk masalah. Nah, jika Allah menimpakan satu masalah kepada kita, maka tidak ada yang dapat menyelesaikan kecuali Allah. Nah, berarti kenapa kok kita selama ini bingung menyelesaikan masalah, nggak selesai-selesai, kok tambah mumet, tambah apa? Karena memang dasarnya kita tidak bisa menyelesaikan, Pak. Yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Nah, lalu bagaimana kalau caranya yang hanya bisa menyelesaikan itu Allah? Nah, caranya kira-kira pakai cara sendiri atau caranya Allah? Nah, berarti kalau kita sudah paham hanya Allah yang bisa menyelesaikan, berarti kita fokus bagaimana caranya Allah agar apa? Menyelesaikan permasalahan hidup kita. Gitu kan? Nah, kira-kira caranya gimana? Caranya buka di dalam Al-Quran, cari ayat yang Allah berfirman bahwa Allah akan menolong. Pakai ayat itu. Allah berfirman ini. Maka Allah akan menolong, misalnya gitu ya. Ya sudah, fokus sama itu aja. Pasti ditolong apa enggak? Pasti ditolong apa enggak, Pak? Nah, Bapak Ibu tuh pengen yang pasti-pasti apa enggak? Nah, pengen yang pasti-pasti tuh. Kalau yang pasti-pasti itu pakai caranya siapa? Caranya Allah. Ah, selama ini Bapak Ibu tuh pakai caranya siapa? Caranya sendiri atau caranya Allah? Nah, begitu pakai caranya sendiri, ya sudah. Untang-panting, wis enggak pasti dipertahankan. Saya mumet lah, saya bingung dan sebagainya. Nah, pakai caranya Allah. Ternyata kalau kita dibuka di Al-Quran itu, ketemu di surat Al-Baqarah ayat 153. Sudah hafal semua kan? Sudah hafal semua enggak Pak? Soalnya nih kalau saya sebutkan ayatnya, oh alah, cuman begitu. Nah, pasti itu. Cuman begitu. Gimana bunyinya? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepadaku dengan, nah tahu, sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bapak Ibu sudah sabar? Sudah, mungkin sudah. Sudah sholat? Sudah. Sudah ditolong? Belum. Yang salah ayatnya atau kitanya? Nah, berarti syaratnya apa aja Bu tadi? Apa aja? Wahai orang-orang yang beriman, nah iman. Perlu kita perbaiki iman kita. Jadikanlah sabar, sabar kita perbaiki. Dan sholat, nah sudah. Mau masalah apa saja, iman, sabar, sholat. Perbaiki itu, petunjuknya itu. Jalani saja, perbaiki ini aja Pak. Mau misalnya masalah apa, rumah tangga,
Wah, dari dulu saya rame terus, Pak. Nggak betah di rumah, betahnya di luar terus misalnya gitu dah. Petunjuknya ini dah. Sampai saatnya nanti pasti harmonis. Gitu. Oke, apalagi masalah hutang, seberapapun masalah hutang, mau 100.000, 100 juta, 100 miliar, 100 triliun, iman, sabar, sholat. Kira-kira perlu bayar atau gratis, Bu? Solusinya ini. Nah, tinggal diri kita sendiri ya. Sudah pasti ditolong dan pasti selesai. Jadi mau enggak Bapak Ibu menjalankan 3 ini? Nah, mau kan? Cuma itu dah. Oke, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah, misalnya nih Pak, misalnya saya sudah menjalankan sabar, sholat itu toh, terus memperbaiki iman. Yang punya hutang tetap harus bekerja cari uang atau leyeh-leyeh nonton TV di rumah. Nah, tetap harus kerja cari uang. Karena itu sunatullahnya Allah ngasih uang itu dengan cara kita bekerja. Gitu kan? Yang sakit pergi ke dokter atau ke bengkel. Yang sakit tetap berobatnya ke dokter. Karena Allah akan menyembuhkan melalui sarana, obat melalui dokter. Gitu toh? Nah, jadi bukan terus layah-layah begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya ikhtiar kita itu efektif? Efektif langsung saya lakukan ini, inilah bentuk pertolongan Allah. Nah, kan gitu toh. Misalnya saya bekerja, misalnya gini, saya utangnya 100 juta Pak. Sekarang saya sudah nol. Rumah saya sudah ngontrak, sudah nggak punya apa-apa, tabungan habis. Terus saya harus bagaimana? Usaha apa saya ini? Gitu kan? Usaha semampunya apa? Misalnya uang tinggal misalnya 2 juta, 5 juta misalnya. Ya sudah, 5 juta itu kira-kira bisa buat modal kerja apa? Bikin gorengan di pinggir jalan misalnya. Udah, lakukan itu. Nah, cuman maksud saya agar efektif lagi usaha kita atau ikhtiar kita langsung bentuk pertolongan Allah itu bagaimana? Walaupun dengan jualan yang misalnya labanya itu enggak seberapa gitu kan? Buat melunasi 100 juta kan lama, ya kan? Nah, berarti apa? Sekarang gini, menurut Bapak Ibu, yang wajar ditolong itu orang yang mampu atau tidak mampu? Orang yang mampu atau tidak mampu yang wajar ditolong? Nah, yang tidak mampu kan? Ya kan Pak? Itu yang wajar ditolong itu orang yang tidak mampu. Coba renungkan. Kalau kita selalu merasa mampu, kira-kira Allah akan menolong kita atau akan memberi kesempatan dulu supaya menyelesaikan sendiri? Nah, kesalahan juga kita di sini, Bu. Selama kita masih merasa mampu itu ikhtiar tak ikhtiari buat nyelesain utang. Rasa mampu dengan kemampuannya dia. Terus iso. Wah, misalnya begitu ya. Itu kan ada unsur-unsur merasa mampu ya. Merasa mampu itu enggak bisa ada di rasa masing-masing ya. Kan bisa mengukur sendiri lah rasa mampu. Ya pasti kalau merasa mampu Allah akan memberi kesempatan dulu untuk apa? Ya silahkan selesaikan dulu. Nah, tapi kalau dibalik dari awal saya sudah menetapkan, ya Allah, saya enggak mampu ya Allah. Tolong saya bisanya cuma jualan gorengan seperti ini ya Allah. Nah, itu kondisi sudah merasa tidak mampu kan? Wajar ditolong Allah enggak? Nah, karena menjadi wajar nanti usaha ini, usaha apa tadi? Buat gorengan tadi. Itulah usaha nanti langsung bentuk pertolongan Allah. Didatangkan orang beli, ngobrol sama siapa misalnya pegawai mana misalnya itu. Pegawai pabrik mana atau pegawai Pertamina House mana misalnya itu. Ikut saya kerja di sana. Gajinya berapa? Gajinya 100 juta. Wah, sebulan lunas. Iya kan?
Kita tidak tahu pertolongan Allah itu dari mana. Cuman harus efektif saja, Bu. Kan kita tuh pingin yang praktis-praktis saja kan, Pak ya. Praktis sehingga Allah menolong, hidup bahagia itu kan. Coba bayangkan, waktu itu berputar cepat sekali apa enggak? Cepat sekali, Pak. Maka kalau kita tidak punya strategi seperti ini, putang-panting, Pak. Itu. Nah, oke. Berarti itu tadi ya, saya rangkum ya. Jadi ternyata kondisi kita terkait masalah hidup itu, kita itu sebenarnya memang tidak menginginkan punya masalah. Tapi kenyataannya Allah lah yang memberi kita masalah. Karena Allah yang memberi masalah, berarti siapa yang bisa menyelesaikan? Allah. Berarti rumusnya pakai caranya Allah. Nah, pakai caranya Allah itu bagaimana? Cari di Al-Quran, itu pasti pas. Ternyata ketemu di surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya sudah, apa iman, perbaiki imannya, perbaiki sabarnya, perbaiki sholat. Gitu kan? Iya kan? Nah, oke, sekarang kalau sudah menjalankan tetap harus ikhtiar apa enggak? Tetap harus ikhtiar. Nah, ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya bagaimana yang ikhtiar itu efektif menjadi bentuk pertolongan Allah juga. Selalu merasa tidak mampu. Jadi nanti akan menjadi wajar ditolong Allah. Gitu tak? Nah, bisa dipahami ini Bapak Ibu? Bisa dipahami betul Pak? Ibu-ibu? Oke, sekarang berarti betul enggak? Sekarang tinggal membahas bagaimana itu iman, bagaimana itu sabar, bagaimana itu sholat, betul enggak? Sampai nanti Bapak Ibu praktek. Pulang dari sini, silakan buktikan betul enggak Allah akan menolong kan gitu tuh. Nah, sebenarnya itu aja. Oke, berarti kita masuk materi hari ini iman sama sabar dulu. Ya. Iman sama sabar. Perlu enggak nanti kita mengkaji terkait sholat? Perlu enggak kira-kira? Gampangnya gini. Sholat itu menghadap kemana Bu? Sholat itu menghadap siapa Bu? Menghadap Allah. Yang namanya menghadap Allah, kira-kira pikirannya kemana Bu? Pada Allah. Selama ini kalau sholat pikirannya kemana? Nah, kemana-mana. Iya kan? Itu ada satu syarat saja kita sudah kecoret loh. Menghadap Allah, sholat menghadap Allah, pikirannya ya harus ke Allah kan itu ya. Nah ini pikirannya kemana-mana, jalan-jalan gak karu-karuan. Ya wajar, hidup belum ditolong-tolong Allah. Itu syaratnya belum terpenuhi. Ya kan? Nah itu gambaran saja. Nah oke, jadi hari ini akan kita kupas terkait dengan iman dan sabar. Iman itu sebentar aja sih. Jadi terkait iman. Iman itu apa Bu? Percaya atau yakin, betul kan? Nah percaya atau yakin. Yang namanya yakin, kira-kira itu di dalam pikiran atau di dalam hati kita? Gimana Pak? Hati dah? Itu? Di dalam hati, jangan kebolak-balik ya. Yang namanya yakin atau iman itu kan di dalam hati. Karena apa? Karena orang yang yakin itu kan pasti hatinya tenang. Betul kan? Orang yang yakin sama Allah, itu kan yakin yang benar loh ya. Tenang kan? Pasti tenang, bahagia dan sebagainya. Kenyataannya kok tidak tenang. Ini kenapa? Padahal sudah yakin. Ternyata biasanya dia meletakkan yakin iman itu tidak di dalam hati. Tapi di mana? Pikiran. Jadi kebanyakan mikir. Kebanyakan mikir itulah yang membuat hati kita menjadi gelisah, khawatir. Maka kalau orang yakin itu cirinya apa? Tidak banyak mikir. Yakin sama Allah. Sudah jalan. Allah pasti menolong, ya sudah. Allah kasih petunjuk ini jalan-jalan. Gitu kan? Yakin tak? Nah, jadi kalau orang yakin, karena di luar dia tidak pakai banyak mikir,
Kira-kira pertolongannya Allah masih di dalam jalur pikiran kita atau di luar pikiran kita? Pertolongannya Allah. Di luar pikiran kita tuh? Ya memang karena pertolongan Allah itu pasti tidak disangka-sangka itu. Kalau kita masih menyangka-nyangka, berarti itu apa cirinya? Kita masih banyak mikir atau mumet-mumet. Misalnya nih, apa ya? Contoh kita lagi di mall, ya, lagi di mall, mallnya besar, terus pingin keluar tapi tersesat tidak tahu jalan keluar. Kalau banyak mikir, ini mana ya? Mungkin ke kanan, tapi ke kanan kok ketemu sama apa nama misalnya toko lagi, ke sana temu toko lagi, kan pusing sendiri toh. Nah coba tanya, kan perlu langkah berikutnya tahu petunjuknya dulu. Tanya satpam, sana Pak, sana terus ke sana misalnya. Nah kalau kayak itu pakai mikir enggak? Atau tinggal diikuti saja? Nah tinggal ikuti saja kan jadi enggak mikir. Pasti nyampe enggak? Pasti dapat jalan keluar enggak? Dapat. Ya itu toh, karena ada petunjuknya. Jadi enggak, jangan kebanyakan mikir. Nah, selama ini biasanya kita mikir pasti mikir-mikir gimana ya. Ah itu kelamaan. Mau petunjuknya udah jelas kok. Ikuti aja petunjuk. Gitu ya. Nah dengan contohnya nih, contoh Nabi Musa aja lah, Nabi Musa. Nabi Musa itu kan dikejar-kejar tentara Firaun kan. Itu apa betul memang sengaja dia lari ke arah laut? Kan pasti nggak mungkin toh. Berarti dia itu kan berarti yakin saja lari itu kan. Dikejar ya lari itu toh. Begitu ketemu laut, kira-kira Mas tetap yakin atau mikir-mikir? Kalau mikir-mikir itu pasti ada pada cerita ada atau kisahnya Nabi Musa misalnya nyari kapal misalnya gitu kan. Pada saat menyeberang itu loh. Kalau mikir-mikir nyari kapal lah, nyari ban buat renang atau apa itu kan. Tapi kenyataan enggak. Tetap yakin sama Allah. Berdoa sama Allah. Akhirnya apa? Allah berfirman, pukullah laut itu dengan tongkatmu dah, terbelahlah lautnya. Jadi versi kita untuk nyebrang laut itu kan pakai kapal, betul apa enggak? Versi Allah pakai tongkat. Nah coba, itu di luar logika kita tuh, di luar pikiran kita kan? Karena apa? Karena yakin sama Allah. Nah Bapak Ibu tuh kalau mau menyelesaikan masalah hidup, kalau pakai caranya Allah, ketemu Pak, hal-hal yang kayak gitu. Ketemu cara yang di luar dari jangkauan pikiran kita. Nah, tinggal Bapak Ibu silakan pilih mau pakai caranya siapa. Cara yang standar-standar biasa-biasa saja atau pakai caranya Allah yang luar biasa. Tidak terjangkau oleh pikiran kita. Nah, cirinya orang yang yakin tadi, orang yang beriman itu pasti tidak khawatir, ya, tidak bersedih hati. Latihannya kira-kira gimana Bu? Latihan yakin, ini perlu latihan nih. Latihan yakin, nggak pakai mikir, tapi saya terus menjalani. Nah, ini ya, saya cerita ya. Ini Bu, pernahkah Bapak Ibu mengalami satu kondisi bingung mau memutuskan A atau B, tapi tetap harus menjalani? Pernah nggak ngalami gitu? Aku mangkat ora yo, tapi nek mangkat orang no sangu misalnya. Tapi ini orang mangkat aku yo kudu mangkat misalnya gitu dah. Bingung itu dah. Menghadapi situasi yang bingung. Nah, tolong ya diingat-ingat. Pada saat Bapak Ibu menghadapi situasi yang membingungkan seperti itu, ya, bingung harus bagaimana, ingat-ingat, ini saatnya latihan yakin sama Allah. Nek latihan yakin sama Allah, latihan nggak mikir lah, pilih salah satu aja. Berangkat atau tidak buat? Berangkat. Orang duwe sangu, orang apa-apa, mangkat. Saya yakin sama Allah. Nah, tapi dibarengi sama ikhtiar-ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Misalnya bensinnya menipis, misalnya dikira-kira ini sampai pas-pas saat di jalan jangan belayer-belayer. Kan belayer-belayer kan menghabiskan bensin toh.
Tetap ikhtiar itu tetap dilakukan. Nanti ketemu, Bu. Ketemu. Karena saya pernah membuktikan, Pak. Ya, saya ini mau perjalanan ke Wonosobo, bensin tinggal 2 strip, kondisi tidak ada sangu blas. Tapi ya saya harus berangkat. Gimana ini caranya? Tapi saya ingat ini, ilmu ini. Oh iya benar. Ini nih saatnya saya latihan. Latihan kan boleh aja toh. Latihan yakin ini. Saya yakin sama Allah lah. Allah pasti tidak mungkin menelantarkan saya. Sampai saya mogok di jalan, nggak mungkin. Saya yakin gitu, Pak. Nggak mungkin ini nginep di tengah jalan itu, nggak mungkin. Berangkat saya. Tapi saya ada ikhtiar. Ikhtiar misalnya nge-WA Mas Irwan. Mas, bisa minta tolong Mas. Saya dipinjemi 100.000 misalnya begitu ya. Itu ikhtiar. Kebetulan pada saat saya ngomong begitu, ikhtiar begitu, yang saya tanya itu pasti tidak punya juga. Artinya kan ikhtiarnya sudah terpenuhi kan? Intinya itu, ikhtiar itu harus terpenuhi, Pak. Karena kalau tidak, ya salah lagi. Kalau salah pasti khawatir terus. Ikhtiar harus terpenuhi. Ikhtiar yang lain, AC mobil tak matikan. Perjalanan nggak usah pakai AC. Ngegasnya ya pelan-pelan. Kalau jalan turun nggak usah digas, biar gelundung. Yang terjadi apa? Setiap pom bensin saya berhenti. Berhenti ngapain? Lihat HP. Barangkali ada transfer masuk. Setiap pom bensin berhenti ngecek HP. Jalan lagi berhenti ngecek HP. Sampai di pom bensin terakhir, Pak. Setelah itu sudah tidak ada pom bensin tapi masuk hutan. Di situ loh, di Salaman itu loh. Ya kan Mas? Salaman yang mau masuk ke arah Kepil loh. Di sana itu terakhir itu saya berhenti. Nah, ini udah terakhir nih ya Allah, terserah ya Allah. Mau nginep di sini ya gak apa-apa, mau saya pasrah sama Allah. Tapi ikhtiar saya udah jalan. Buka HP. Jreng. Buka WA. Jreng. Ada WA masuk. Orang ya adalah teman gitu toh. Buka ternyata apa? Screenshot. Screenshot. Screenshot apa? Transferan. Betul, ternyata ditolong betul. Akhirnya apa? Ya enggak 100.000 lah, lebih lah kalau mintanya cuma buat ngisi secukupnya saja. Tapi isinya juga lebih akhirnya. Setelah itu sudah tenang, Bu. Jadi perjalanan itu tuh tenang-tenang saja saya. Itu terjangkau pikiran atau enggak? Tidak. Di luar pikiran, Pak. Itulah pertolongan Allah. Nah, kayak gitu tuh perlu latihan. Oke? Perlu latihan. Ini baru materi iman. Padahal masih ada materi sabar, materi sholat. Sholat pikiran tidak jalan-jalan. Sabar itu mudah atau sulit, Pak, Bu? Sulit. Padahal itu syarat ditolong Allah. Perlu enggak latihan sabar? Ya, perlu enggak kita mengkupas lagi lebih dalam terkait sabar? Perlu kan? Nah, cuman waktunya enggak cukup. Karena waktunya enggak cukup, ya bagaimana lagi? Kalau misalnya memang ini perlu dilanjutkan, nanti ya monggo saya senang sekali untuk sharing terkait ilmu latihan sabar, latihan sholat, sehingga nanti pertolongan Allah itu nyata betul, masalah satu persatu terurai, yang masih sulit rezeki terbuka rezekinya. Nah, tapi kan perlu membahas lebih jauh lagi. Gitu nggih? Ini karena waktu sudah jam 7, wah malah jam 7 lebih, dan waktunya memang sampai jam 7. Mungkin sampai di situ dulu nggih, Bapak Ibu nggih? Mungkin insya Allah lain waktulah kita bisa kupas kembali. Mungkin dari itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan majelis ini diridhoi Allah juga.
Bila mana apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan, mohon dimaafkan nggih. Diwakilkan Mas Irwan. Dimaafkan nggih Mas nggih? Ya, alhamdulillah dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Daniati Nugroho atas tausiah yang disampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang beliau sampaikan, bahwa kunci dari kita mendapatkan pertolongan Allah adalah kita harus penuhi dulu hak-hak dari Allah ya. Kita sama-sama belajar, kemudian tetap berikhtiar, jangan lupa berdoa juga pada Allah bahwa Allah kunci dari semua masalah yang kita hadapi. Baik Bapak Ibu, demikian seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama pada kajian Ahad pada pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kefahaman ilmu dan Allah berikan kekuatan kita untuk bisa amalkan. Demikian mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.